Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video pembelajaran praktikum dasar pemrograman program studi teknik elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji, di mana kita sekarang sudah sampai di pertemuan minggu 9. Nah, pada pertemuan minggu 9 ini kita akan mempelajari mengenai apa itu array, lalu bagaimana cara mengakses elemen pada array, lalu bagaimana perubahan atau penambahan angka nilai di dalam array, lalu bagaimana penggunaan suatu array dalam char dan string yang kita gunakan ya, lalu bagaimana juga cara pengurutan data dengan menggunakan array. Oke, kita langsung saja di definisi array. Nah, definisi array ini memiliki maksud ya. Jadi jika kita mempunyai sebuah variabel, nah dalam variabel tersebut kita hanya bisa memiliki satu nilai, gitu, atau satu data bahasanya. Nah, sementara jika kita menginginkan banyak data, gitu, tidak mungkin dong kita membuat banyak variabel. Nah, itu karena itu menjadinya tidak efisien. Nah, oleh karena itu, dalam bahasa pemrograman C ada namanya array. Nah, tipe data array ini merupakan tipe data turunan ya. Nah, tipe data turunan yang tipe data turunan namanya tipe data array. Gitu. Nah, jadi array ini digunakan jika kita menginginkan sebuah data yang kita kumpulkan, berbagai macam banyak data yang kita kumpulkan di dalam satu variabel array. Seperti itu. Nah, bisa kalian baca sendiri dengan jenis dalam satu variabel dengan jenis tipe datanya. Nah, jadi dalam satu variabel ini harus bertipe data yang sama. Misalkan kita membuat array dalam tipe data integer. Nah, berarti isi datanya atau nilainya dia harus berupa bilangan bulat semuanya seperti itu. Atau dia float, berarti dia bilangan berkoma semua. Nah, array ini definisikan sebagai satu set elemen serupa yang disimpan secara bersamaan dalam memori. Nah, jadi dia disimpan bersama secara dalam memori. Maksudnya adalah berarti kita mempunyai sebuah data atau ya sekumpulan data dalam satu set elemen disimpan dalam memori yang sama. Satu variabel array. Nah, kita masuk ke cara deklarasi array-nya ya. Jadi dalam deklarasi array ini dapat dilihat sendiri begini cara deklarasinya ya. Ada data type itu integer, float, char, dan sebagainya. Lalu kita membuat variable name atau array name-nya sama ya seperti buat nama variable. Lalu ada namanya ukuran array atau elemen. Nah, jadi ini dia yang membedakan array dengan variabel biasa gitu. Jadi sebuah array itu dimulai dari indeks ke 0 hingga indeks ke n kurang 1. Jadi n ini adalah ukuran arraynya ya, atau elemen arraynya. Jadi misalnya elemen arraynya 5, berarti kita mulai dari 5 kurang 1, mulai dari indeks ke 0 hingga indeks ke 5 kurang 1 berarti indeks ke 4 gitu. Berdasarkan ukuran array yang dideklarasikan. Nah, ini dalam ada contohnya nih cara deklarasinya ya. Kalian bisa menggunakan dua cara. Kalian bisa menuliskan ukuran memorinya secara langsung, atau kalian tidak perlu menuliskan ukuran memorinya. Ukuran memorinya ini ya, ukuran arraynya, elemennya di sini. Ukuran arraynya. Nah, ini membedakannya apa? Nah, jika kalian tidak menuliskan ukuran arraynya, kalian harus memasukkan langsung nilainya gitu. Jadi kalau misalkan dia ada ini kan datanya ada 5 nih elemennya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita nggak menulis angkanya, berarti dia akan otomatis memasukin ukuran elemen arraynya menjadi 5 karena kita udah deklarasi
nilai untuk kita masukkan ke dalam tipe data array ini tersebut, variable array. Nah, jadi misalnya pada contoh ini memiliki ukuran array atau jumlah elemen sebesar 5. Jadi, indeks yang bisa kita akses adalah dari indeks ke 0 hingga indeks ke 4. Seperti itu. Jadi dia mulainya bukan dari 1 kalau untuk indeks ya. Dari indeks. Nah, jadi kita harus bisa bedakan juga indeks dengan elemen. Jadi elemen itu ukuran arraynya ya. Misalnya di sini kan ukuran arraynya 5, berarti elemennya 5 gitu. Nah, cuman jika ditanya indeks, berarti kita indeks itu melakukan dari 0. Berarti kalau dia dimulai dari 0 sampai ke 4 seperti itu. Jika ada elemennya 5 ya, 0 sampai 4. Ya kalau kalian hitung sendiri kan 0 sampai 4 kan 5 elemen juga ujung-ujungnya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dia ada 5 elemen dalam indeks 0 sampai ke 4 tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, mengakses elemen pada array. Nah, ini saya udah membuat program. Di sini saya menggunakan tipe data float ya, biar beragam sedikit gitu programnya. Menggunakan data array float dengan tipe data float. Isi datanya seperti ini, nilainya. Nah, saya ingin mengakses elemen pada masing-masing array. Bagaimana cara mengakses elemennya? Cara mengaksesnya adalah kalian memasukkan nilai masing-masing indeks. Misalkan nih, ini kan data 7, berarti kita memiliki 7 data dalam satu array ini, atau 7 elemen ya. Ukuran arraynya 7. Nah, jadi cara mengaksesnya adalah kalian menginginkan menampilkan masing-masing indeks atau masing-masing elemen. Misalkan pada data 0, data pada indeks 0, ini elemen satunya ya, data indeks ke 0, berarti dia 2,2. Lalu data 1, 1,5, data 2, 4,3, data 3, 5,7, dan seterusnya. Nah, ini kalian cara mengaksesnya seperti ini. Bisa lihat sendiri pada codingnya, cara penulisannya ini ya, data i. Jadi misalnya pada iterasi pertama i-nya 0, kalian mengakses data 0-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kalian mengakses data satunya. Maka dia akan menampilkan nilai pada masing-masing elemen. Elemen pada indeks ke 0, 2,2, indeks ke 1, 1,5, dan seterusnya. Nah, ini kan bisa lihat sendiri ya di ini gambar berikut nih, seperti ini ya intinya. Elemen data 0, 2,2, elemen data 1, 1,5, dan seterusnya. Oke, ini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, penambahan angka atau perubahan nilai ya, perubahan nilai dalam array, masing-masing elemen array. Nah, caranya gampang sebenarnya. Kalian ibaratkan kalian ingin mengubah nilai pada sebuah variabel atau melakukan penambahan pengurangan nilai pada suatu variabel. Kalian hanya tinggal, kalau dalam array, kalian hanya tinggal mengakses masing-masing elemen terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Saya mengakses data 0. Data 0 saya akses, lalu saya ubah nilainya dengan 6,1. Nah, maka pada data elemen 0, data 0, dia akan menyimpan nilai 6,1, bukan 2,2 lagi. Seperti itu. Lalu pada data 1, saya ingin menambahkan nilai angka 2. Pada data 2, saya ingin mengurangi angka 1 ke dalam angka 2, data 2. Seperti itu. Maka, jika kita melakukan print atau pencetakan output ke konsol, maka bisa dilihat jadi berubah 6,1, lalu 1,5 ditambah 2, 3,5, data 2, 3,3, dari 4,3 dikurang 1, dan 3, data 3 dan seterusnya ini sama. Seperti itu. Mudah ya untuk penambahan yang ke dalam array ini. Oke, bisa kalian pahami, bisa kalian lihat juga cara menulis kode programnya. Saya lanjut ya. Nah,
Lalu kita masuk ke penggunaan array pada char dan string. Nah, ini saya rasa kalian dan udah sering melihat juga dalam pembuatan sebuah teks atau string. Char juga ada dalam bahasa pemrograman C. Nah, sebenarnya cara pembuatan string itu sebenarnya didasari oleh array gitu. Karena kan pada bahasa pemrograman C dia tidak ada namanya tipe data string. Ya, jadi kita mengakalinya dengan menggunakan array. Nah, yang saya ingin menjelaskan lebih lanjut di sini adalah jadi kan kalau pada string kalian mungkin sering melihatnya seperti ini nih, yang pada string 1. Misalnya saya menyimpan string hello dalam str1 string 1. Nah, ini biasa dideklarasi variabel char array ini berarti ya. Jadi saya ingin menyimpan hello dalam str1. Nah, biasa kan buat seperti ini ya, atau mungkin sini ada ukuran arraynya. Nah, dalam ukuran array hello, dia misalkan hello nih dia ada berapa datanya. Dia dihitung kalau dalam char dihitung masing-masing byte ya, satu hurufnya. Berarti 1 2 3 4 5. Nah, yang di sini kita dapat baca dia ada 5 huruf ya, 5. Nah, kita tidak bisa menyimpan dia seperti sebuah angka ukuran arraynya. Kalau pada ukuran array angka, menyimpan angka itu integer, float dan dan angka lainnya, kita menginginkan angkanya itu kita menyimpannya dalam ukuran array, misalnya 5 angka kita simpan datanya, berarti kita menyimpan dalam ukuran arraynya 5. Nah, tapi kalau pada dalam string dia menyimpannya dalam 6 ukuran array. Kenapa? Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini pada str2 dan str3 ini dia sama ya. Kita kan membuat string hello juga, cuman kalau kita membuat dalam bentuk char seperti ini. Nah, ini namanya data char, kita bentuk nanti sama aja keluarnya dia menjadi hello, string untuk string. Nah, kenapa dia buat 6 ukuran array? Karena dalam string dia menyimpan satu karakter null gitu. Null itu ibaratkan untuk mengakhiri sebuah char atau mengakhiri sebuah string sebagai penanda. Oleh karena itu jangan sekali-sekali kalian mencoba untuk membuatnya, misalnya hello ini kan ada 5 ukuran arraynya, kalian membuat 5. Sebenarnya bisa, cuman tidak disarankan untuk buat 5, harus lebihkan 1 gitu. Kalau dalam string gitu ya, saya 5 huruf nih, berarti kalian buat 6 ukuran arraynya. Misalnya ada 11 huruf, berarti kalian buat 12 ukuran arraynya seperti itu. Nah, ini sama semua ya cara deklarasinya. Nah, coba kalau dalam char dia seperti ini. Sebenarnya kalau untuk lebih lanjutnya pada materi string ini ya, masuk dalam materi string untuk pertemuan minggu yang akan datang. Nah, jadi teman-teman tunggu saja untuk minggu yang akan datang. Oke. Ini untuk outputnya sama ya. Halo semua. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengurutan data dalam array. Jadi dalam bahasa pemrograman C itu ada banyak cara pengurutan. Tapi untuk dalam dasar pemrograman, kalian hanya mempelajari dasar terlebih dahulu. Kita akan mulai dari yang pengurutan paling mudah dan paling umum dan banyak digunakan oleh programmer gitu ya, pemrogram. Dia menggunakan pengurutan bubble sort. Nah, ya jadi seperti yang bahasa sendiri, pengurutan. Misalkan ada sebuah data acak atau random, itu kalian bisa urutkan secara ascending atau descending. Ascending itu berarti dari nilai terendah ke nilai tertinggi, sementara descending itu nilai tertinggi menuju ke nilai terendah, seperti itu ya. Nah, untuk bubble sort sendiri ada contohnya. Contoh logikanya ya. Jadi ini untuk logika sederhananya, jika kalian mengubah sebuah variabel.
melakukan pengurutan pada satu variabel saja gitu, atau dua variabel, sorry, pada dua variabel. Nah, misalkan nilai sebelum swap dan nilai sesudah swap ya. Sebelum kita melakukan dalam swapnya ini, logikanya seperti ini. Nah, ini dinamakan swapping atau logika bubble sort. Ini logika sederhananya sepertinya ya, sebenarnya ya. Jadi kalian A nilai 5 simpan dalam variabel A, nilai 3 simpan dalam variabel B, di mana nilai A ini kalian ingin simpan dalam swap, lalu nilai B kalian simpan dalam nilai A. Nah, berarti sekarang swap menyimpan nilai 5 dan B menyimpan swap menyimpan nilai 5 dari A, dan A menyimpan nilai 3 disimpan dalam nilai A gitu ya. Nah, lalu kita ubah B itu kita masukkan nilai swap dengan 5 tadi ke dalam B. Nah, jadi dengan seperti itu nilai tersebut akan terswap atau terpindah gitu. Ya, terswap atau terganti, tertukar gitu. Ini untuk dasarnya ya. Nah, lalu kita masuk ke contohnya. Untuk bubble sort, ini logikanya logika dasar. Jadi kalian mungkin akan mempelajari lebih jika kalian memang ingin mempelajari sebuah pembelajaran mengenai algoritma pemrograman. Nanti akan mempelajari lebih seperti ini, bagaimana cara langkah-langkahnya dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk dasar kalian pahami aja langkah-langkahnya. Jadi saya memiliki data, ada 5 data. Nah, ini ada count ini maksudnya uh, hitungan hitungan untuk pembaginya ini maksudnya. Size of data, masih ingat ya, operator size of itu untuk mengetahui ukuran memori. Jadi dalam array misalkan kita memiliki size of data ini kan disimpan dalam integer, namun dia dalam bentuk array. Nah, bagaimana tuh size of-nya? Misalkan integer, dia ada 4, integer dia kan 4 byte. Nah, jadi sementara dalam ukuran array ini dia ada 5 data dalam integer. Nah, itu cara gampangnya adalah 4 tersebut kita kalikan 5. 4 data integer, 5 data integer. Berarti 4 byte dikali 5. Ini 20 ya. Nah, dengan size of kita akses elemen array di data 0. Nah, size of data 0 kan integer juga. Berarti kita data 0 ini hanya cuma satu dong, satu ukuran data. Karena kita hanya mengakses satu elemen. Berarti dia size of-nya ini 4. Ya kan? Karena integer 4, cuma satu data 4. Sementara ini 20. 20 bagi 4 5. Nah, seperti itu ya. Pembaginya 5 jadinya. Untuk pembaginya. Lalu saya ingin membuat penguraian data secara ascending, menggunakan bubble sort. Nah, ini untuk cara logikanya seperti ini ya. Mungkin saya tidak perlu jelaskan panjang lebar, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Intinya logikanya dalam for ini, lalu ini ya, sama seperti tadi, logika swapping, sorry. Nah, maka didapatkanlah outputnya seperti ini. Nah, untuk logikanya bisa kalian untuk kerangka berpikirnya bisa teman-teman lihat di sini. Jadi dalam setiap iterasi, misalnya dalam I0, jadi dalam J0 kita melakukan melakukan sorting 15 dengan 10. Jadi data J, data 0 yaitu 15. Terus data satunya kan J tambah 1, 10, kita swapping. Kalau dia lebih besar, kita swapping. Kalau dia lebih kecil, maka dia akan tetap. Nah, jadi 15 ini akan terus dibawa sampai ke belakang sampai dia benar-benar tetap nilainya di ukuran urutannya gitu. Nah, bisa teman-teman perhatikan sendiri ya, bisa pahami, cukup mudah. Ini udah jelas dalam logikanya juga, gambar simulasinya ini sebenarnya. Ini pada I0, terus misalnya pada I1 lagi kita swapping, bubble sort, dan seterusnya sampai ukurannya sampai datanya itu berurutan secara ascending. Oke, terima kasih.
eh, teman-teman yang sudah menonton ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan minggu ke-9 ini yang membahas mengenai materi array. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.